Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi sekaligus rasul akhir zaman yang mengemban tugas sebagai utusan Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jauh sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad kecil sudah mengalami beberapa peristiwa menakjubkan yang menunjukkan tanda-tanda nubuah kenabian. Saat masih dalam pengasuhan Abu Thalib, pamannya itu sudah mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad kecil. Bila bersama Muhammad, setiap doanya pasti dikabulkan oleh Tuhan. Maka ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, lembah-lembah sedang kering dan kemiskinan melanda. Marilah berdoa meminta hujan." Dengan penuh harap, Abu Thalib keluar bersama Muhammad kecil menuju ke Ka'bah. Sesampainya di Ka'bah, ia menempelkan punggung Muhammad kecil ke dinding Ka'bah dan berdoa meminta hujan kepada Allah. Tak selang beberapa lama, awan mendung pun datang dari segala penjuru. Lalu hujan deras turun hingga tanah di lembah-lembah dan di ladang menjadi gembur. Nabi Muhammad memiliki ibu susu bernama Halimah. Halimah berasal dari Bani Sa'ad yang tinggal di daerah pedalaman. Kondisi pedalaman waktu itu sangat tandus, sehingga hewan ternak di sana kurus kering yang mengakibatkan kering pula air susunya. Namun, anehnya setelah kedatangan Muhammad kecil, kondisi lingkungan pedalaman yang tadinya tandus menjadi subur, sehingga kambing-kambing di sana pun cukup makan, yang mengakibatkan air susu kambing menjadi melimpah ruah. Masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad saat beliau masih kecil. Dari sekian mukjizat yang banyak itu, satu yang paling masyhur adalah peristiwa dibelahnya dada Muhammad kecil oleh malaikat Jibril yang mendapat perintah dari Allah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah memerintah Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan apa maksudnya? Para ulama berbeda pendapat terkait kapan dan berapa kali Nabi Muhammad mengalami peristiwa tersebut. Yang lain berpendapat 1 kali, tapi ada juga yang berpendapat 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Adapun menurut para ulama yang berpendapat 4 kali, berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Saat itu, Nabi Muhammad dalam masa persusuan oleh Halimah. Merujuk hadis riwayat Anas bin Malik, Muhammad kecil yang sedang bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digendong dan dibaringkan oleh malaikat Jibril yang ketika itu menjelma menjadi seorang laki-laki. Jibril lantas membelah dada Muhammad kecil dan mengeluarkan hatinya untuk dicuci di dalam sebuah mangkuk emas yang berisi air Zam-Zam. Selesai dicuci, hati itu dikembalikan ke tempat semula dan ditutupnya kembali dada Muhammad kecil yang dibelah tadi. Peristiwa itu disaksikan teman-teman sepermainan Muhammad kecil. Mendapat pemandangan seperti itu, teman-teman kecil Muhammad pun lantas berlarian menuju Halimah dan melaporkan bahwa Muhammad telah dibunuh oleh 2 orang pria. 2 orang pria yang dimaksud sebenarnya adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Mendengar laporan tersebut, ibu susu itu pun panik dan segera mendatangi Muhammad kecil. Sesampainya di sana, Halimah menemukan Muhammad kecil dalam keadaan pucat. Ia juga sempat memeriksa seluruh anggota tubuh Muhammad kecil. Tapi anehnya tidak ada luka sedikit pun pada tubuh Muhammad kecil, termasuk di bagian dada yang tadi dilaporkan telah dibelah oleh seorang laki-laki. Peristiwa pembedahan dada yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad berusia 10 tahun. Saat itu, hatinya kembali dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam agar tidak tercampur oleh hal-hal yang dapat membuat seorang pemuda menjadi cacat. Adapun pembedahan yang ketiga dilakukan sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Jibril membawa wahyu pengangkatan Nabi saat Rasulullah Muhammad SAW berusia 40 tahun.
Sesaat sebelum menerima wahyu, Jibril melakukan pembelahan dada Nabi Muhammad untuk yang ketiga kalinya agar mampu menerima wahyu dengan hati yang kuat, teguh, bersih, dan ridho. Terakhir atau yang keempat, pembelahan dada Nabi Muhammad dilakukan oleh malaikat Jibril saat Rasulullah menjalani Isra Mi'raj. Saat itu usia beliau sekitar 51 tahun. Menurut hadis riwayat Bukhari, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya sebelum naik ke langit untuk Mi'raj. Allah memerintah malaikat Jibril untuk membelah dada Nabi Muhammad sewaktu kecil bertujuan untuk membuang semua penyakit rohani yang ada dalam hati. Sewaktu mengeluarkan hati Nabi Muhammad, malaikat Jibril berkata, "Ini adalah tempat setan pada dirimu." Tempat setan yang dimaksud adalah pikiran kotor, perasaan sombong, sirik, iri, dengki, dan sifat-sifat jelek lainnya. Peristiwa tersebut menjadi tanda bahwa Allah telah memilih Muhammad kecil untuk memikul tugas mulia sekaligus sangat berat sehingga hatinya disucikan terlebih dahulu sejak usia dini. Setelah pembedahan dan pencucian hati yang pertama, dimasukkanlah ke dalam hati Nabi Muhammad sifat santun, ilmu, keyakinan, dan keislaman. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad dikenal sebagai seseorang yang sangat mulia dan paling taat kepada Allah. Di samping itu, peristiwa pembelahan dada juga dimaksudkan untuk menambah kekuatan serta kesiapan Nabi Muhammad dalam menerima apapun yang diwahyukan kepada beliau dengan hati yang kuat, penuh keyakinan, serta ketabahan.